wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pagi siang ini kita sudah bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kuliah kita. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya dulu, bagaimana kondisi teman-teman semua? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Di sekitar tempat saya ini cerah, Alhamdulillah. Kemudian di tempat Anda juga begitu. Teman-teman yang ikut lomba robot terbangnya juga bisa leluasa untuk melakukan eksperimen maupun untuk lomba, bukan lomba eksperimen ya, lomba. Kemudian bisa berhasil dengan baik. Kalau hujan mungkin ya tidak bisa, harus diundur. Tapi alhamdulillah ini tadi cerah. Oke, untuk kelas ini saya minta Anda coba apa namanya open cam sebentar. Kita akan rekam dulu, foto dulu sebentar. Ayo, cepat saja. Kita apa namanya kita rekam fotonya, kita foto kelas kita ini waktu kumpul bareng-bareng seperti ini. Yuk, silakan di on kan kameranya. 10 detik. Ayo, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, baik ya, sudah ada dulu aja. Senyum di depan kamera. Satu, dua, tiga. Oke, kasih saya simpan dulu. Ini elektronika analog ya. Elektronika analog kelas V tanggal 17 November. Baik, terima kasih. Ya, mau tutup lagi boleh, mau tetap buka juga tidak apa-apa, tergantung apa namanya kondisi kuota masing-masing. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Kemarin sudah masuk ke FET dan SCR teriak. Secara singkat-singkat kita akan sedikit ulas lagi, secara agak mendalam sedikit. Nanti kita masuk ke OPM. Ya, di antara Anda untuk OPM, apakah ada yang baru tahu, baru dengar, baru baca tentang apa itu OPM, terutama dari SMA? Apakah ada yang sudah pernah sebelumnya dengar sebelumnya tentang Kemarin operational dulu sempat dengar amplifier? sedikit-sedikit Pak, tapi belum paham Pak. Belum paham. Oke, yang lain? Ya, nanti kalau belum ada, nanti karena nanti ini termasuk komponen yang penting, yang dasar, maka OPM setelah ini silakan dipelajari. Nanti kita berikan pengantarnya untuk hari ini. Misalkan cari, baca buku-buku tentang OPM, ya, Operating Amplifier atau Operational Amplifier itu seperti apa. Ini merupakan salah satu komponen dasar ya. Selain transistor, FET, triad, ya, SCR tadi kita ada yang masuk dasar ya. Sebenarnya itu satu chip, tapi itu chip yang ya dasar gitu. Baik, kita mulai saja. Kita awali dari yang semikonduktor untuk apa namanya terkait dengan ini. Jadi kita ada bahas tentang semikonduktor. Saya bahas sebagian saja, tidak semuanya, terkait dengan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit membantu gitu. Baik, kita share dulu. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Oh, ini power diodenya sudah tidak ada. Sudah saya hapus, jadi kita tidak hilangkan aja power diodenya. Oke. Jadi ini saya ambil dari slide tentang kuliah Power Electronics. Ya, Power Electronics itu tentang elektronika daya, elektronika yang terkait dengan saklar-saklar untuk daya besar. Tapi karena ini sudah menyinggung ke sana, ya kita sekalian sambungkan ke sini, kita potong sebagian untuk menjelaskan yang ada di sini. Semiconductor devices. Jadi ada beberapa device, komponen-komponen semikonduktor yang terkait dengan saklar. Nah, karena elektronika analog itu membahas tentang transistor, FET, dan sebagainya, CR teriak, yang juga bisa berfungsi sebagai saklar, maka kita bahas di sini. Yang pertama adalah power transistor, yang kedua tentang tristor. Ya, ada dua hal yang bisa disinggung di sini. Yang pertama tentang power transistor. Transistor daya besar maksudnya. Transistor itu ada beberapa jenis, ada bipolar, junction transistor atau BJT yang kemarin sudah kita bahas, ada FET, field effect transistor, lebih khusus yang banyak berkembang adalah yang MOS,
metal oxide semiconductor field effect transistor. Lagi yang lain sebenarnya IGBT dan SIT, tapi tidak kita bahas di kuliah ini, tapi ada di kuliah power elektronik barangkali tentang komponen-komponen yang khusus didesain, dibuat untuk daya besar gitu. Power BGT, power transistor, ya sebagai transistor ada 3 layer, ada 2 junction, jadi ada NPN, ada PNP. Bipolar means current flow in the device is due to the movement of both holes and electrons. Jadi berpengaruh di situ ada elektron dan holes-nya, yang positif dan negatifnya. Kalau transistor kita sudah pernah pelajari, ya. Nah, itu contoh NPN, kemudian di situ ada VCE, 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 kemudian di sini ada yang pengaruh IB, ya, pengaruh apa namanya arus basisnya gitu ya. Itu karakteristiknya, ini input karakteristiknya gitu ya. Ada daerah jenuh, ada daerah mati gitu ya, itu kita tahu. Kemudian contoh transistor yang untuk saklar seperti ini, inputnya berupa tegangan basis sampai arus tertentu, sehingga nanti bisa membuat transistor menjadi jenuh atau mati. Gitu. NPN transistor with resistive load, dengan load resistif ya, yang R saja. Jadi karena situ saklar biasanya ya memang cukup yang positif, apa namanya, yang resistif saja. Nah, kalau MOSFET atau FET, di sini adalah MOSFET ya, ini juga ada yang power, yang untuk arus besar. Ya, kita lihat ada 3 terminal, ada drain, source, dan gate. Ada yang khas di sini adalah voltage control device. Jadi dikendalikan secara tegangan, bukan secara arus. Ya, gate circuit impedance is high. Jadi impedansi gate tinggi dalam berapa mega ohm, bandingkan dengan untuk transistor hanya sekitar berapa kilo ohm gitu. Jadi tetap lebih tinggi yang MOSFET gitu. Tapi biasanya dia relatif lebih rendah daya kerjanya dibanding transistor gitu. Tapi untuk frekuensi yang lebih tinggi dibanding transistor gitu. Saklar itu nanti juga pada frekuensi tinggi ya, tidak hanya frekuensi 60 Hz itu, tidak ada seperti itu. Bisa frekuensi lebih tinggi. Terutama untuk power elektronik, rangkaian power elektronik itu pakai frekuensi tinggi. Oke. Karakteristiknya ya seperti ini. Dan bedanya dengan transistor, cuma untuk kondisi ya kaitan dengan output ini agak berbeda. Dari udah ada tukang pos masuk dia. Ya. Baik, saya dilanjut ya. Halo, halo, suara saya terdengar? Bisa, Dengar, Pak. Pak. Oke. Ada Pak Bos sebentar paket. Baik, ini daerah untuk kurva karakteristik output ya. Ada daerah aktif, ada daerah ohmik. Nah, di sini sebutnya begitu ya. Ada cut off, ada daerah jenuh gitu ya. Ini mirip seperti transistor sih sebenarnya. Oke, ini untuk switching. Jadi VGS-nya naik, VGS-nya turun, ID-nya naik, ID-nya turun. Ya, ini tidak langsung naik ya. Dia diaktifkan dengan VG. VG-nya on, 1 gitu. Ya, VGS-nya naik sedikit-sedikit, kemudian ID-nya naik. Ya, jadi tidak langsung. Jadi pas turun juga begitu. Ketika VG-nya dinolkan, T-nya tidak juga langsung turun. Tetap ada waktu ya. Tetap ada waktu. Tidak langsung turun juga habis gitu. Nah, sekarang ini perbandingan antara BJT dengan MOSFET. Kita besarkan. Ya kelihatan. Oke. BJT itu bipolar device. MOSFET itu termasuk unipolar ya. Inputnya, impedansinya untuk BJT itu sekitar berapa kilo ohm, tapi kalau MOSFET berapa mega ohm. Nah, kegunaannya BJT lebih banyak, bukan kegunaannya, ini kerugiannya di sini. Kalau BJT itu high switching losses, but lower conduction losses. Opor ini, tahu nggak tuh?
Jadi kerugian pada switchingnya itu besar, tapi ketika konduksi dia nyambungnya itu ruginya kecil. Sementara MOSFET itu lower switching losses but high on resistance and conduction losses. Jadi ini ada kerugiannya di situ. Nah, tapi khasannya di situ itu di-on-kan dengan IB. Jadi IB-nya harus ada gitu ya, meskipun kecil. Sementara MOSFET itu tidak harus ada. Jadi ada beda potensial antara gate dengan source itu ya. Sudah ada VG-nya, yang penting itu sudah bisa on gitu. Jadi dia dikendalikan dengan voltage ya, dengan tegangan gitu. Oke, di situ ada keterangan tentang negatif temperature koefisien, positif temperature koefisien ya. Kaitan dengan daya rata-ratanya gitu. Kalau BJT yang besar ini sama-sama untuk power, untuk di istilah kita skala industri gitu ya. Kalau apa namanya BJT yang power itu bisa sampai 1200 volt, 800 ampere, besar sekali. Tapi untuk MOSFET hanya 500 volt, 140 ampere. Itu yang sudah masuk rata-rata ya, sudah banyak kan segitu. Tapi kelebihannya MOSFET adalah untuk frekuensi yang lebih tinggi. Itu dan dia diberikan dengan tegangan. Frekuensi inputnya juga lebih tinggi. Itu kira-kira perbandingannya. Kemudian SCR. SCR kita sudah singgung kemarin, itu 3 kaki juga ya. Tristor sebenarnya atau SCR itu singkatan dari tiratron and transistor. Jadi tiratron itu adalah tabung gitu ya. Tapi di sini digabungkan dengan transistor. Jadi ini lebih kepada untuk switching saja, tidak ada penguatnya. Kalau tadi transistor dan FET masih ada bisa dipakai untuk penguat, kali ini tidak ya, hanya untuk saklar. Transistor biasanya digunakan untuk 1,5 kilo ampere dan 10 kilovolt. Besar sekali ya, 1.500 ampere dan 10.000 volt dia bisa. Tentu yang besar ini ya. Ya, tapi cukup dikendalikan dengan arus pada gate-nya 1 ampere saja. Jadi kan dia betul-betul komponen untuk saklar. Jadi harusnya cukup 1 ampere, tapi dia bisa mengendalikan sampai 1.500 ampere. Kan luar biasanya. Oke, ada yang raise hand? Mas Yoga Pratama. Saya stop dulu. Sengaja atau kepencet Yoga? Halo? Kok hilang? Mungkin dipencet kali ya. Ada raise hand gitu. Baik, saya kembali ke slide. Jadi ini benar-benar untuk saklar ya, untuk tristor atau apa namanya tadi, SCR untuk saklar, karena ciri-cirinya seperti itu. Yang digunakan untuk tenaga untuk mensaklar itu cuma harus 1 ampere, tapi yang dikendalikan bisa sampai 1.500 ampere. Tapi bukan penguat. SCR gambarnya seperti ini, seperti diode, tapi ada 1 kaki gate, gerbang. Jadi seperti punya arah, tapi kapan dia on tergantung dari gate-nya. Harusnya diberi arus pada gate, IG gitu, dia akan on. Tapi ternyata gate-nya dimatiin, harusnya sudah tetap on gitu, tidak bisa di-off-kan. Nah, itu yang khas dari SCR saya kira itu. Untuk mau-off-kan ada harus pakai cara lain. Oke. Anoda and cathode terminals as conventional PN junction diode. Seperti ya, persis seperti diode. Gate terminal for controlling inputnya. Jadi inputnya untuk mengontrol input. Meng-on-kan lebih tepat. Meng-off-kannya tidak bisa ya. SCR is a controlled rectifier. Jadi diode yang dikendalikan. Control the conduction under forward bias by applying a current into a gate terminal. Under reverse bias look like conventional PN junction. Tapi kalau dibalik ya dia tidak bisa jalankannya seperti diode. Kalau dibalik tidak bisa. Jadi dia bisa diatur kalau maju, tapi kalau balik ya tidak mau gitu ya. Itu mau mengalirkan, soalnya dia terbalik ya. Tapi bagaimana meng-off-kannya? Makanya tidak bisa dengan mengenolkan IG-nya, tidak bisa. Tetap sudah terlanjur on, tidak bisa. Dia harus dibalik atau dilepas salah satu kaki anoda katodanya itu diputus. Dia akan berhenti atau putus. Setelah putus disambung lagi, tetap putus. Kecuali sampai di-on-kan lagi lewat gate-nya. Itu yang khas dari SCR seperti itu. Ini salah satu contoh aplikasinya. Ada beban 12 ohm.
apa namanya, ada R dan C di situ untuk memberikan arus ke gate-nya gitu ya. Kemudian dia apa namanya, dia di-on-kan di gate-nya. Tapi kalau mau off-kannya tidak bisa di situ ya. Jadi diatur dengan situ inputnya itu tegangan bolak-balik, masuk ke load-nya itu load-nya R saja, dia seperti diode, tapi diodenya dikontrol dengan arus dari gate-nya gitu. STR operating mode, ada forward blocking mode, ada forward conducting mode, ada reverse blocking mode ya. Saya kira itu istilah-istilah yang ada terkait dengan ini ya, gate-nya itu tadi. Kalau blok anoda positif, sebentar ini. Tapi anoda kurang dari breakover voltage, unleaked current low, so it is not conducting. Terlalu kecil tidak bisa. For conducting mode, when ada voltage become greater than VPO, sudah lebih besar dari tekanan minimal, teaser switch from forward blocking to forward, akan terjadi arus yang besar dengan syarat IG-nya sudah on gitu ya. Resistor can be turned on even when another voltage is less than VPO. The current must be more than the latching current. Jadi current-nya lebih besar dari latching current ya, arus pengunci gitu. If the current reduce less than the holding current, the source switch back to forward blocking state. Jika turun lebih daripada itu, dia akan ngeblok lagi, nutup lagi. Tapi kalau dibalik, kalau lebih positif, maka dia akan terbalik. Tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau dipaksa akan rusak. Ya, seperti diode kalau dibalik juga bisa rusak. Nah, kalau teriak, nah ini beda. Teriak adalah di sini ada 5 layer, ada M1, MT1, MT2, nah sama. Jadi seperti SCR, tapi ada 2 SCR di bolak-balik, di paralel tapi terbalik gitu, dengan satu gate jadi satu. It not only carries current in either direction, but the gate trigger pulse can be either polarity regardless of the polarity of the main applied voltage. Jadi dia digunakan untuk memicu dua SCR sekaligus, jadi dua arah bisa lewat gitu. Sehingga dia bisa mengatur arus AC secara penuh. The gate can inject either free electron or holes into the body of the triac to trigger conduction either way. So triac is referred as a four-quadrant device. Jadi ada beberapa sudut bisa diatur, ada kuadran dalam sudut ya. Jadi bisa memicu dari untuk beberapa sudut picuan, bisa macam-macam gitu ya. Biasanya dipakai untuk light dimmer atau motor speed controls ya, itu bisa variabel untuk motor AC ya, itu bisa diatur sedemikian rupa. Ini simbolnya, jadi seperti teriak tapi double, ada gate-nya satu. Teriak can be written as two resistor connected in antiparallel. Ya, kira itu the single gate terminal is common to both resistor. The main terminal MT1 dan MT2 are connected to both P and N region of the devices as the device, and the current path through the layer of the device depend upon the polarity of the applied voltage between the main. Jadi harusnya bisa bolak-balik, bisa lewat. Jadi sebenarnya seperti saklar yang dipicu dengan satu gate itu. Ya, bisa untuk arus AC, bolak-balik dengan arus yang besar. Gitu. Habis, saya kira itu untuk apa namanya teriak, posisinya seperti itu. Saya stop dulu. Ada sesuatu yang mau disampaikan, ditanyakan tentang ini, barangkali ingin lebih jauh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Naufal Dardana, Pak. Pak, silakan. Tadi itu disebutkan bahwa tristor itu fungsinya hanya switching ya, Pak? Mana? Tristor itu tadi apa? Switching ya, Pak, fungsinya? Iya, saklar. Berarti itu, saklar. Berarti itu hanya komponen pasif, bukan yang menampung daya gitu ya, Pak? Bentar, dia tetap aktif, Mas. Dia perlu catu. Pasif itu kan dia tidak bisa dicatu. Dia dicatu, tapi fungsinya untuk saklar, bukan penguat, gitu maksud saya. Oh, begitu. Kalau transistor, ingat, bisa untuk penguat, bisa untuk saklar, kan? Nah, kalau kemudian yang transistor teriak itu, posisinya sebagai saklar, tidak menguatkan, gitu. Tidak menguatkan sinyal, tapi
mengatur lalu lintas sinyal, kira-kira gitu. Posisinya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi di industri nanti Anda tadi yang power elektronik ini skalanya skala industri semua. Jadi power transistor, power FET, power tadi tristor, power triak itu semuanya untuk skala-skala besar. Jadi ratusan atau ribuan volt sampai ratusan ampere itu kan kalau di rumah mana ada gitu ya. Kita harus berapa ampere aja sudah besar kalau di rumah itu. Kita paling berapa sih? Satu rumah itu paling misalkan 500 watt dengan tegangan 220 volt berarti berapa? 2 ampere lebih sedikit. 2 ampere gitu. Bayangkan, cuma 2 ampere. Kalau misalnya itu 900 ya sekitar 4 ampere lah, sedikit gitu. Itu kalau dipakai penuh kan gitu. Sehingga alat kita itu ya paling di bawah 10 ampere lah gitu. Jarang ya alat bisa. Soalnya sudah mulai pabrik, nah arus itu bisa 10, 100, bisa saja tergantung alatnya apa. Alatnya bisa banyak dan makanya kalau dimasuk pabrik kan mesti ada apa sendiri, ada jaringan sendiri, tidak bisa hanya jaringan seperti biasa. Termasuk kalau ke kampus misalnya, masuk kampus itu mesti perlu jaringan besar, jaringan sendiri, tidak seperti jaringan rumah, mungkin ribuan watt masuk ke sana kan, sehingga harusnya besar. Dan ini perlu ada pengaturan-pengaturan dengan komponen-komponen power elektronik seperti itu. Kalau mau diatur, tapi kalau sebenarnya masuk step kontak ya tidak perlu ya. Tapi kalau ada motor-motor besar, ada alat-alat besar yang perlu diatur kecepatannya, diatur dan sebagainya, itu perlu komponen-komponen yang bisa mengatur untuk arus yang besar dan tegangan yang besar. Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Teman yang lain barangkali? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini jadi satu gambaran untuk rinciannya nanti bisa dipelajari lebih jauh untuk yang khusus untuk switching dipelajari di kuliah Power Electronics ya, Power Electronics. Kalau tidak ada, kita akan geser sekarang ke komponen-komponen yang lain yang juga menjadi komponen yang penting dalam elektronik, yaitu tentang op-amp. Ya, op-amp. Di komponen-komponen yang kecil-kecil seperti transistor, diode, transistor, FET, ya, kemudian SCR atau tristor dan triak. Saya kira itu ada beberapa yang lain mungkin yang tidak kita singgung seperti PUT tidak kita bahas, ya bisa dipelajari di kesempatan yang lain atau belajar sendiri. Tapi kalau yang selama ini kita ketahui ada dua pembagian, ada apakah itu untuk penguat, apakah itu untuk saklar. Biasanya kita lihat dua itu. Transistor dua-duanya bisa, FET bisa. FET itu kelebihannya adalah dia untuk frekuensi tinggi, untuk daya yang lebih rendah, tapi dia input impedansinya jauh lebih tinggi dibanding transistor. Gitu. Jadi ada beberapa kelebihan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau yang sudah lebih kompleks ada IGBT dan sebagainya yang sudah lebih rumit dan itu ada beberapa keperluan khususnya dibuat khusus. Tapi biasanya dipelajari nanti untuk keperluan tertentu saja sehingga tidak dibahas secara mendalam di kuliah-kuliah dasar. Oke, kita akan lanjut tentang op-amp kalau ada pertanyaan. Cukup ya. Sekarang kita mari pengantar untuk op-amp. Nah, tapi tadi sudah saya bilang di awal karena ini dasar juga bagi teman-teman yang belum pernah dengar sebelumnya. Mungkin perlu tambahan untuk belajar mandiri tentang apa itu op-amp sehingga nanti ketika sudah masuk lebih jauh tidak terlambat lah gitu untuk tahu tentang op-amp ya. Nanti kita tinggal pakai soalnya. Kita share sekali lagi. Sekarang kita mulai hal yang baru tentang op-amp, operational amplifiers. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah Pak, sudah. Oke, mulai ya. Ini bahasan yang sama sekali berbeda dengan tadi. Ini sudah komponen berupa chip. Chip itu terjemahnya apa bahasa Indonesia, Mas? Satu kata chip itu apa? Kalau hanya satu kata itu, tanpa bawa presentasi bahwa itu harus IC gitu. Kalau syarat arti kata apa? Chip itu. Di Google Translate coba cari apa? Apa itu artinya chip? Keping, Pak. Keping. Bahasa lain? Yang lain? Nek potato chips. Apa? Keripik ya? Keripik kentang. Itu keripik Pak. Nah, iya. Loh, tulisannya sama, Mas. Sama tulisannya. Jadi mungkin di sananya ini jadi apa namanya? Kalau keripik itu jadi ini bagian dari bisa dipakai nyamian gitu ya. Dikasih
apa namanya tepung gitu digoreng jadi jadi makanan gitu ya. Mungkin karena pengen kecil-kecil gitu maksudnya, tapi diberi nama chips. Ya mungkin pertama kali orang melihatnya begitu ya, terserah saja karena ini juga baru kan. Zaman Inggris dulu tidak ada, Inggris kuno dulu nggak ada ini kan, jadi belum ada istilah baru ya, sepakatlah chips yang lebih simpel. Kalau IC itu ya istilah yang mungkin lebih lengkap, tapi kalau yang ini kan chips. Oke, kita mulai. Op-amp introduction. Op-amp atau amplifier secara umum gitu ya, digambarkan dengan segitiga dalam skema rangkaian gitu. Ada dua input, input membalik dan input tak membalik, inverting dan non inverting. Disimbolkan inverting dengan negatif, non inverting dengan positif, dan itu satu output. Dan ada di gambar ada powernya, power connectionnya, atau catunya. Kadang-kadang tidak digambar. Jadi jangan heran kalau digambar berarti tidak usah pakai catu Pak. Oh, enggak. Itu masuk komponen aktif. Harus ada catunya. Tadi SCR itu harus ada catunya. Catunya ya mungkin ya yang dikendalikan itu sendiri ya. Langsung dikendalikan itu jadi catunya gitu. Nah, itu gambarnya karena itu gambar-gambaran IC-nya mesti ada semacam takik gitu ya, ada semacam apa apa sih namanya nih? Bahasanya legoan gitu ya. Ada takik ya, untuk menggambarkan mana takik nomor satunya gitu. Jadi khas di sebelah kiri takiknya, bawahnya adalah kaki nomor satu dan muter gitu. Jadi penamaan urutan kaki juga khas. Jadi semua pabrik buat kesepakatan gitu ya. Ada takiknya itu untuk tanda dan di bawahnya itu adalah satu. Gitu. Itu muter kakinya. Tapi entah kalau yang chip seperti untuk apa namanya, untuk mikroprosesor pada komputer mungkin beda ya, karena dia saya tidak tahu seperti apa karena kakinya banyak sekali, muter sekali. Kakinya muter juga itu. Semua ada kakinya. Semua sisi ada kakinya. Mungkin nanti ada aturannya terkait dengan rincian yang lain. Baik. Ini op-amp ada semacam amplifier, tapi dua input satu output. Itu yang khas. Biasanya kalau transistor kan satu input ya, satu output gitu. Outputnya bisa dipindah di kolektor atau di emitter gitu kalau transistor ini enggak, outputnya cuma satu macam. Dalamnya kumpulan transistor tentu saja. Lanjut, op-amp ideal. Idealnya dia mempunyai penguatan tegangan tak terhingga. Ya tentu tidak bisa terhingga. Nanti ada terhingganya pasti. Nah, kenyataannya realnya bukan tak terhingga tapi terhingga sekitar 200.000. Itu pun sudah sangat besar. Dia akan menguatkan selisih antara terminal plus dan min, terminal non inverting dan inverting, selisihnya berapa dikalikan 200.000. Ini sudah, nah idealnya sudah real tapi juga sangat besar itu ya. Infinite input impedance. Idealnya dia tidak akan dia impedance sangat besar sehingga tidak ada arus yang masuk. Iya, tapi masih direspon kan aneh ya. Harusnya nggak masuk tapi kok terrespon, itu berarti kan ya tidak mungkin sebenarnya. Jadi kalau ada respon berarti dia mesti ada sesuatu yang masuk sehingga dia terpicu lalu dia merespon gitu. Kalau tidak ada arus masuk sama sekali mana bisa respon. Tapi itulah gambaran ideal dengan real. Idealnya itu tidak ada arus yang masuk tapi kenyataannya ada karena input impedansinya adalah 10 pangkat 12. Bukan 10 pangkat tak hingga ya, tapi 10 pangkat 12 ohm. Sangat besar sudah. Tadi di sebelumnya apa namanya? Ordenya mega ohm untuk FET ini berapa? Mega apa itu? Triliun ya, triliun ohm gitu. Namanya apa? Mega, giga, tera ya. 10 tera ohm gitu. Benar nggak ya? Tera ya. Mega, giga, tera. Betul ya, tera ya. Oke. Zero output impedance. Impedance-nya dianggap dia 0. Tentu juga tidak juga mesti ada nilainya gitu. Nilainya sekitar 5 sampai 20 mA kalau ada keluar ada arus segitu. Infinitely fast. Yang di itu sangat cepat atau bandwidthnya sangat luas, sangat lebar. Nyatanya tidak. Dia terbatas pada beberapa megahertz saja bandwidthnya atau kecepatannya dari 0 sampai ke setengah volt dan 0 sampai 20 volt itu ya 1 mikrosecond. Sudah sangat cepat itu ya. Sudah sangat cepat. Tapi apa namanya? Idealnya kan sangat cepat. Tapi kan tetap itu sudah sangat cepat ya dibanding. Tapi tergantung nanti kalau dalam kenyataannya op-amp yang jenis apa nanti ada rincian karakteristik yang enggak beda-beda. Ada yang
mungkin menekankan ke apa namanya, kekuatannya, keawetannya, mungkin ke kecepatan responnya ini, mungkin ke ketahanan terhadap apalagi dan sebagainya itu beda-beda tergantung di datasheetnya. Nah, OPM itu bisa dipasang feedback, bisa tidak. Feedback itu umpan balik. The internal OPM formula is ya, output dari OPM itu dihitung dari gain penguatan tegangan dikalikan selisih antara V plus dan V min. So if V plus is greater than V minus, the output goes positive. Jadi kalau V positifnya lebih besar daripada itu, outputnya akan positif. Sebaliknya kalau yang V min lebih besar akan negatif. Nah, kalau tanpa umpan balik seperti ini, gainnya ingat tadi 200.000, tidak tak hingga ya, 200.000 itu sangat besar. Ya, tapi kalaupun seperti itu benar sudah luar biasa dan itu jadi merusak jangan-jangan gitu kan. Bisa ada selisih tegangan 1 volt gitu di V plus dan V min, maka pengeluaran tegangannya adalah 200.000 volt. Wah, yang praktikum takut itu ya, 200.000 volt gitu. Kenyataannya tidak bisa segitu ya. Tidak bisa sebesar itu. Tapi itu dirancang memang seperti itu, tapi kenyataannya tentu ada batasan yang membuat dia tidak bisa seperti itu. Lanjut. Infinite gain in negative feedback. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, istilah negative feedback negatif itu bukan berarti sesuatu yang jelek ya. Negatif feedback untuk rangkaian elektronik itu bagus. Kalau yang jelek kadang-kadang malah yang positif feedback. Jadi negative feedback seems bad and positive good, but electronic positive feedback means runaway or oscillation. And negative feedback leads to stability. Jadi kalau negative feedback itu lebih mengarah ke mengatur supaya stabil, tapi kalau positive feedback malah jadi osilasi, jadi tambah ruwet gitu ya. Kalau tidak diatur osilasi kan merusak gitu. Oke, nah kalau ada feedback seperti ini langsung dari plus dari output ke negatif, nah, itu negatif feedback loop. Nah, ini akan membuat nanti OPM ini akan menjadi punya penguatan 1. Ya, tidak ada beda antara input dengan output, tapi akan menjadi rangkaian buffer. Mirip seperti common apa mah? Yang penguatannya tegangan 1, rangkaian apa? Common collector atau common emitter? Kalian tahu? Masih ingat? Kalau penguatan tegangannya 1, halo? Common kolektor, Pak. Common? Ulangin lagi. Kolektor, Pak. Common collector, betul. Atau emitter follower. Itu penguatannya 1 atau hampir 1. Nah, ini mirip seperti itu fungsinya. Ya, lanjut. Even under load. Even if we load the output, which as pictured, want to drag the output to ground. The op-amp do everything it can within its current limitation to drive the output until the inverting input reach V-in. Jadi dia ada umpan balik itu akan dibahas demikian rupa, itu kan V plus V min itu, V inverting itu kan cari selisihnya di situ. Kalau dia ada dibalikkan, maka nanti akan dibuat sedemikian rupa agar V apa itu V min itu akan mendekati V in gitu. Nah, sehingga nanti outputnya akan sama sampai situ. Negative feedback make it self correcting. Feedback negatif itu akan membuat mengkoreksi sendiri otomatis gitu. Oke. Jadi di sini nanti akan ada tegangan input sama dengan output. Ya. Jadi penguatannya berarti 1, tidak ada bedanya antara input dengan output. Tapi apa kelebihannya? Kelebihannya akan membuat jadi input impedance-nya sangat tinggi. Itu namanya jadi rangkaian buffer. Lanjut. Nah, kalau positif feedback seperti ini dibalikkan ke positif, ini jelek, akan terjadi osilasi. Maka akan dijaga supaya tidak terjadi seperti ini. Kalaupun dibuat seperti ini harus ada pengaturan supaya tetap masih bagus. Nanti bisa untuk osilator misalkan gitu. Tapi harus diatur sedemikian rupa, tidak asal diposisikan gitu, nanti kacau misalnya. Golden rules. Ini ada beberapa aturan ideal ya. The input of OPM to draw our source no current. Jadi input dari OPM itu
impedansi sangat tinggi sehingga seperti dikatakan seolah tidak ada arus yang masuk. Itu. The open output will do whatever it can to make the voltage difference between two input zero. Yang selalu membuat supaya beda tegangan antara dua input itu nol. Ini apa namanya ya, prinsip-prinsip dasarnya, golden rules-nya gitu ya. Sekarang yang agak real itu namanya inverting amplifier. Ini amplifier yang real dipasang seperti ini. Yang tanpa umpan balik itu sangat jarang. Ada kasus tertentu saja. Ya. Kalau inverting amplifier itu penguat membalik namanya. Inputnya nanti dimasukkan ke dalam input negatif atau input inverting. Dan diberi R1, R2. Sementara yang input positifnya atau non-inverting input itu di ground cut. Nah, di situ dikatakan terminal negatif itu adalah, karena posisinya selalu sama sebenarnya dengan V plus dan V min itu, maka dia seperti di-groundkan secara virtual. So, current through R1 is IF sama dengan V in per R1. Jadi, arus yang melalui R1 itu adalah disebut IF, yaitu dari sana dari V out masuk ke impan balik seri yang masuk ke R1. Nah, karena tidak ada arus yang masuk ke dalam op-amp, gitu. Ini kan ini idealnya begitu ya. Maka gitu. Current through R1 must go through R2. Jadi kalau ada arus masuk ke R1, tidaklah masuk ke input negatif DWA, akan langsung ke R2, langsung ke V out. Jadi kira-kira begitu cara berpikir idealnya seperti itu. Voltage drop across R2 is then IF kali IR. Jadi yang masuk dari depan langsung ke depan ya, IF juga namanya, itu IF kali R2. Maka ya V in sama dengan R2 per R1 kali V in. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti V out-nya bisa dihitung dari V in min V in kali R2 per R1. Jadi V in karena penguatannya adalah R2 per 1, tadi tidak min karena dia inverting. Kalau inputnya negatif, outputnya positif, dan sebaliknya. Gitu. Itu terkait dengan penguat inverting. Jadi penguatannya tergantung dari R2 dan R1, bukan lagi 200.000, tapi tergantung perbandingan R2 dibagi R1. Kemudian fase input dan output itu berkebalikan. Inputnya negatif, outputnya positif, dan sebaliknya. Gitu. Itu inverting amplifier. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup, jelas? Lanjut yang satunya, yang non-inverting. Kalau non-inverting, perhatikan. Ada pertanyaan? Enggak. Inputnya lewat terminal positif, terminal negatifnya diberi R tapi di ground. Ya. Tapi karena tidak ada arus yang masuk ke input, nah, nanti cara berpikir begitu, sehingga nanti V out sama dengan V in kali 1 plus R2 per R1. Gitu. Jadi dibandingkan dengan yang inverting tadi, selisih 1 penguatannya. Ya. Selisih 1 sama-sama R2 per R1. Selisih 1. Lebih besar yang pakai non-inverting, selisih 1. Tapi ya 1 mungkin kecil sekali ya bandingannya. Jadi non-inverting itu artinya fasenya sama, inputnya positif, ya outputnya positif, inputnya negatif, outputnya negatif. Gitu. Oke, itu penguat non-inverting. Jadi bedanya apa? Bedanya dimasukkan ke terminal input plus atau terminal input main. Itu bedanya nanti menjadi rangkaiannya, fungsinya jadi berbeda gitu ya. Inverting amplifier atau non-inverting amplifier. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, stop dulu supaya nggak terlalu banyak yang baru. Nanti kita lanjutkan dengan yang summing amplifier, differential amplifier. Silakan. Teman-teman dari SMK sih boleh nanya kalau mau ada pertanyaan, misalnya ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Aldi, monggo.
perbedaannya inverting sama non-inverting itu yang paling mudah dari apanya, Pak? Maksudnya ini rangkaian ya, rangkaian penguat gitu, atau nama input. Sebentar. Ya, inputnya. Hasil itu ada dua hal tadi. Pertanyaannya ke? Inputnya dulu saja. Bahwa inputnya itu dari sananya, Mas. Jadi diberi nama input plus, input main gitu. Itu dari setiap shift sudah diberi pemilahan. Ini namanya input plus, ini input main, kaki berapa itu sudah ada dari sananya. Nah, terkait dengan kegunaan ya tadi. Kalau inputnya dimasukkan lewat plus, nanti outputnya akan sefase dengan inputnya. Kalau inputnya ditaruh di yang main, maka fase input akan berlawanan dengan fase output. Jadi itu di sederhana kata tidak lihatannya, tapi ikuti pola yang dipakai oleh si pembuat. Nah, kalau masing-masing sudah digunanya sendiri-sendiri. Secara berpikirnya begitu. Tidak kita yang memberi nama, tidak kita yang beritahu, tapi itu sudah ada di sananya, kita manfaatkan. Kalau seperti ini apa konsekuensinya? Kalau ditaruh di sini apa konsekuensinya? Begitu? Apa pertanyaan ke sana atau bukan? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira perlu konfirmasi, apakah pertanyaan seperti itu atau punya maksud lain pertanyaannya, kadang-kadang mungkin saya salah paham. Itu terkait dengan fasenya, apakah fase atau perlawanan fase gitu. Tentu dari sisi rumus tadi ada selisih penguatan sedikit ya. Satu, kalau pakai penguatan pakai di set sebagai non inverting amplifier, gainnya adalah 1 plus R2 per R1. Tapi kalau dia inverting adalah penguatannya 1 plus, nggak ada satunya, langsung R2 per R1. Tapi versinya main, versinya berlawan. Jadi itu terkait dengan kegunaannya nanti. Kita mau pasang sebagai apa. Tadi yang satu lagi yang penguatan 1 adalah inputnya di V positif, tapi yang V negatif, V inputnya, V invertingnya disambungkan dengan output. Cuma balik langsung gitu. Itu untuk yang rangkaian buffer tadi. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Yang nanya barusan siapa? Aldi. Halo? Betul Aldi yang nanya barusan? Iya, Pak. Anda dari SMK atau dari SMA? Dari SMK, Pak. Oh, SMK. Dulu pernah dapat kan? Atau dari SMK apa dulu? Pernah, Pak, tapi agak lupa. Ya mungkin agak lupa atau mungkin dulu kadang-kadang ya langsung pakai aja, tidak ada diskusi. Saya tidak tahu tiap sekolah berbeda, ada yang bisa diajak diskusi dulu, dipahamkan, itu langsung pojok, tidak banyak dialog, ya kadang-kadang jadi beda. Cukup yang ini dari SMA terutama saya beri kesempatan untuk tanya dulu kalau ada saat ini ada. Cukup jelas? Yes, oke, jelas. Kita lanjut ke berikutnya tentang rangkaian summing amplifier. Gimana tadi? Sudah kelihatan? Untuk ini nanti perlu apa namanya? Perlu simulasi ya mestinya ya. Tapi sementara enggak ya. Nanti Anda bisa berikutnya seri summing amplifier. Saya besarkan. Penguat penjumlah. Dulu ada istilah analog computing. Itu secara analog. Ya pakainya dari op-amp seperti ini. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Gitu. Ada dengan menggunakan op-amp seperti ini. Itu masuk rangkaian-rangkaian yang disebut apa tadi? Analog computing. Itu analog. Pakai arus beneran gitu ya. Tidak hanya sekedar angka-angka, tapi benar-benar ada tegangannya, ada arusnya gitu. Baik, summing amplifier adalah untuk menjumlahkan input. Ya.
much like the inverting amplifier but with two input voltages. Mirip seperti penguat membalik untuk inverting amplifier tapi dengan dua input atau bisa lebih. Gitu ya. Inverting output still held at virtual ground. Jadi yang non-inverting input di ground kan, kemudian inputnya dari negatif, tetapi ada dua R1, sorry, ada dua R di depan, R1, R2, dan seterusnya, yang satunya diberi nama RF, bukan R2, tapi RF, gitu, R feedback. Gitu. Nah, dalam penjelasannya, I1 dan I2 are added together to run through RF. Jadi I yang masuk I1 itu yang masuk lewat lewat input 1, I2 harusnya masuk melalui input 2, akan dijumlahkan untuk bisa jalan melewati RF. Sehingga dalam posisi ini maka V out nanti adalah hitungannya adalah min RF kali V1 per R1 ditambah V2 per R2, selanjutnya lagi V3 per R3 dan seterusnya gitu. Bisa banyak ya. Nah, kalau R1 sama dengan R2, maka V out itu akan sama dengan ya RF per R1 kali V1 plus V2 plus V3 bisa dijumlahkan dengan nilai-nilai yang setara, V1 setara dengan V2 dan seterusnya, tidak ada pengali yang beda. Tapi kalau R2-nya S1 R2 itu beda-beda, tentu jadinya tidak bisa sederhana begitu. Ya, jadi di sini tidak hanya bisa dua, bisa banyak input dijumlahkan situ. Misalnya nanti untuk rangkaian mixer nyampur beberapa input untuk audio ya, mixer audio gitu, bisa pakai rangkaian ini, bisa saja gitu. Ada banyak input, nah nanti di situ diberi R satu-satu masuk ke penguat inverting. Ya. Di sini ada pertanyaan. Karena masuk penguat inverting, maka yang masuk ke V main itu nanti kalau di V out adalah kebalikannya. Ya, itu yang perlu diingat. Kebalikannya. Gitu. Dia tetap menggunakan amplifier yang termasuk inverting amplifier. Sehingga nanti keluarnya speed fase dengan inputnya. Sampai di sini jelas? Jadi bisa banyak ya, tidak hanya V1, V2, bisa lebih dari itu. Lanjut, differencing amplifier. Penguat selisih. Mas selisih berarti menyelisihkan antara V plus dan V min. Ya, V1 dan V2 boleh, tergantung tadi. Jadi adalah V plus dan V min. Nah, ini masuk lewat non-inverting dan lewat inverting. Dua-duanya masuk. Ada tegangan ke dalam. Sehingga nanti outputnya adalah, nah berarti kan seandainya R2 per R1 itu sama, maka bisa ditulis R2 per R1 kali V plus min V min. Gitu. Sehingga selisihnya antara V plus dan V min yang akan dikuatkan. Bukan input V1 atau V2, tapi selisihnya yang akan dikuatkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tergantung kita pertanyaannya apa? Mau menjumlah atau mengurangkan? Mengurangkan misalnya untuk rangkaian kontrol umpan balik itu ya ada main. Kalau tadi ingin menambah apa, kita akan pakai summing amplifier. Tergantung kita mau mengulasnya seperti apa, persilahkan tadi kurangkan dan seterusnya. Baik, cukup sampai di sini. Nah, ini kalau hasilnya ganti ke diferensiator integrator agak berbeda, maka saya stop sini dulu. Silakan ada pertanyaan? Oke, saya izin sebentar.
Baik, bisa dilanjut. Ada pertanyaan dulu. Jadi OPM nanti menjadi dua rangkaian dari komponen dasar ya, yang punya beberapa fungsi sebagai amplifier, ya, apakah inverting, non-inverting, summing atau diferensial, selisih gitu ya. Itu tergantung keperluannya gitu. Nah, nanti ada selain ini ada integrator, diferensiator. Ini juga fungsi-fungsi yang terkait dengan matematik juga ya. Ini bisa disebut sebagai salah satunya nanti adalah analog komputer. Komputer analog itu pakai OPM seperti ini. Sebenarnya itu integral diferensial bisa gitu ya. Tentu tidak persis seperti itu, tapi bisa melakukan fungsi-fungsi mirip seperti komputer. Oke, cukup jelas yang tadi. Teman dari SMA siapa? Coba yang dari SMA siapa orang? Coba raise hand yang SMA siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak juga. 11, 13, 14. Sudah. Oke, cukup banyak juga yang dari SMA. Nah, ini kalau memang masih ada yang bingung, nanti tolong di apa namanya dikejar ya. Belajar sendiri bisa gitu, tidak masalah. Saya dulu juga dari SMA loh, bukan dari SMK. Belajar bisa. Nah, ini kan pengetahuan umum dan bahasa Indonesia sudah banyak, bahasa Inggris juga ada, didemokan dengan apa namanya dengan simulator software simulator juga bisa, jadi tidak ada yang terlalu sulit ya. Bisa apa namanya bisa dipelajari sendiri. Seandainya kuliah saya kurang memahamkan, Anda kepingin tahu dengan cara lain, masih banyak cara untuk bisa tambah paham dengan apa namanya belajar sendiri. Baik, cukup kita lanjut ke diferensiator integrator, sedikit agak maju sedikit gitu ya. Kita buka lagi, tadi sampai mana terakhir? Oh, sebentar. Mana tadi? Oh ini. Kiri-kiri. Oke. Ouch. Kelihatan apa yang saya share? Lihat. Terlihat, Pak. Ini bisa bersifat sebagai diferensiator, tapi juga bisa sebagai high pass filter. Oh, bisa filter juga ya. Dengan seperti ini. Ya, ini perlu dipahami gitu. Kalau diferensiator integrator, kalau Anda ingat di kuliah matematik, maka kalau diberi input sinus misalkan, kalau dia cosinus, kalau dia punya nanti cosinus, berarti ini adalah turunannya gitu. Jadi dia mencari turunan diferensiator sebagai pembuat atau mencari turunannya gitu. Kalau itu bentuknya gelombang kotak, maka turunannya adalah seperti apa. Bentuk gelombangnya bisa mewakili itu meskipun tidak persis ya, tapi maksudnya memang fungsi diferensiator. Tapi kalau itu diberi input frekuensi yang berubah-ubah dari rendah ke tinggi, maka seperti ini fungsi seperti ini, rangkaian seperti ini maaf, akan menjadi high pass filter. Inputnya adalah fungsi waktu atau fungsi frekuensi tergantung begitu. Apa untuk kapasitor Q sama dengan C kali V, maka I kapasitor adalah C kali dV per dt. So we have a differentiator or high pass filter. F sinyal V O sin omega T, VO-nya adalah karena ini main ya, ada di pembalik jadinya VO RC cos ya, cos omega T. Jadi situ ada apa namanya? Ada semacam pergeseran dari fungsi sinus menjadi cosinus. The omega dependence means higher frequency amplified more. Oh, karena dia ada omega di situ tergantung frekuensi, maka ada frekuensinya beda, ada penguatan yang berbeda, yang unik juga ya. Jadi masuk terkait dengan frekuensinya ada pengaruh terhadap penguatan.
Kalau diferensiator atau high pass filter. Tapi kalau berikutnya, kalau kita lihat integrator atau low pass filter, yang low, yang pas yang bisa lewat. Since left side the capacitor is at virtual ground, maka rumusnya adalah nanti V out sama dengan min per RC integral V in dt. Jadi rumusnya memang integral gitu. Sehingga outputnya V in dt. V-nya apa, nanti outputnya akan diintegralkan dulu baru ketemu di output. Gitu. Sehingga ini adalah satu integrator atau satu low pass filter. Satu low pass filter kalau inputnya adalah frekuensi yang berbeda-beda disebut sebagai integrator kalau satu tegangan dengan fungsi waktu gitu ya, dengan frekuensi tertentu itu, tertentu nanti kalau terkait dengan sinus cosinus tadi punya apa kalau itu berarti tapi dengan fungsi integralnya gitu. Seperti itu bisa itu secara matematis benar apa enggak gitu. Ada pergeseran fase sama-sama sinus misalnya digeser fase. Itu kaitan dengan low pass filter atau integrator. Ini sudah kompleks rangkaiannya. Bisa dihitung lebih jauh dengan beberapa rumus-rumus yang ada terkait dengan integrator dan diferensiator. Baik, pertanyaan lagi, silakan. Yang belum ada pertanyaan dari tadi, pertanyaan lagi. Sekarang pertanyaan bebas saja. Saya ingin pertanyaan bebas. Kalau Anda tidak bertanya, saya akan bertanya. Pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan tentang op-amp? Oke, kalau tidak ada, saya bertanya. Kalau tadi aslinya bisa mempunyai penguatan sangat besar, 200.000 volt. Kalau inputnya tadi di V plus dan V min-nya di input itu ada selisih 1 volt, kira-kira maksimum outputnya berapa? Apakah 200.000? Pertanyaan. Lalu kalau tidak, berapa maksimum untuk rangkaian op-amp dengan penguatan terbuka 200.000 kali, kalau diberi input sedemikian rupa sehingga selisih antara V plus dan V min adalah 1 volt, berapa output dari op-amp tersebut? Ayo, ada yang tahu? Silakan. Kemampuan balik, jadi G-nya kalau menurut pabrik 200.000 G-nya, penguatan tegangannya. Kalau ada inputnya 1 volt, berarti outputnya berapa? Silakan. Saya mau coba jawab. Tadi tunjuk. Bagas Suryo Wibowo ada? Bagas Suryo ada? Ada. Ya. Mesti dengar pertanyaan saya tadi? Sinyal saya agak kurang bagus, jadi agak terputus-putus tadi, Pak. Dari awal juga sebenarnya. Ulangi ya. Penguatan tegangan op-amp tanpa umpan balik adalah 200.000. Itu rata-rata segitu. Kalau ada input pada ada selisih tegangan pada input V plus dan V min sebesar 1 volt, kira-kira berapa tegangan keluaran dari op-amp? Bisakah 200.000 juga? Atau bagaimana? Jelas? Terdengar? Dengar, Pak. Oke. Coba jawabnya gimana kira-kira? Yuk, Mas Bagas Suryo Wibowo. Belum ada jawaban? Belum, Pak. Siapa lagi ya? Alika Dwi Rahmadania. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Gimana jawabnya kira-kira? Alika? Baik, yang lain dulu. Ari Kurniawan menjawab.
mungkin gini Pak, maksimalnya 200.000. Cuman untuk penguatan rata-rata masih di bawah 200.000 kali. Artinya dia bisa maksimal segitu gitu. Kalau Kurang misalnya lebih ini bisa sampai 200.000 outputnya. ya, maksimalnya. Oke. Satu jawaban. Yang lain setuju? Inputnya tadi selisihnya 1 volt. Jadi kalau Pak 200.000 berarti ya mestinya 200.000 volt kan gitu. Menurut Pak Ari Kurniawan mungkin saja gitu. Mungkin tidak seideal itu katanya. Oke. Yang lain atau punya pendapat lain? Siapa ya mau saya tunjuk? Siapa ini yang udah dari tadi? Elizabeth Juniarti Sirait, dengar suara saya? Dengar, Pak. Silakan. Coba jawab. Apa ada setuju dengan pendapatnya Ari Kurniawan atau punya pendapat lain? Halo, halo. Panggilannya siapa ini? Elizabeth Juniarti Sirait. Saya tidak tahu panggilannya siapa. Saya panggil lengkap saja. Masih Elizabeth Juniarti Sirait, mau jawab? Saya masih belum paham, Pak. Belum paham. Belum paham pertanyaannya atau belum paham op-M-nya? Tentang op-M-nya, Pak. Oh, belum paham op-M-nya. Belum kan nanya tadi. Oke. Saya tanya lagi yang lain. Siapa ya? Farhan Prasetyo? Ada? Ada, Pak. Iya. Gimana menurut Anda? Jawabannya setuju dengan Ari Kurniawan tadi? Outputnya maksimum bisa sampai 200.000 volt. Kalau menurut saya, kalau itu selisihnya kurang dari 200 volt ya, Pak. Terus kira-kira maksimalnya berapa? Ya, maksimalnya 200 volt. Terus keluarannya 200.000 loh, Mas. Iya, 200.000 volt. Keluarannya gitu. Kurang dari 200.000 volt, Pak. Kurang berapa? Kira-kira? Seberapa kurangnya? Kurang sedikit, kurang banyak, kurang apa? Kurang sedikit, Pak. Ya, selisih sedikit. Sedikit. Oke. Jadi termasuk setuju ya dengan pendapatnya Ari Kurniawan. Oke. Yang lain, ada punya pendapat? Silakan. Yang dari SMK, mana suaranya? Ada yang mau bersuara? Elsinta Adelia. Dengar suara saya, Elsinta? Halo? Kok nggak ada suara terdengar? Coba cek lagi, tes lagi. Elsinta? Coba nyoba lagi mic-nya. Halo? Tes gitu. Kok nggak dengar suaranya? Halo, Pak. Halo? Mana? Elsinta Adelia? Bisa menjawab? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Halo? Nggak dengar kita? Yang lain dengar nggak suaranya? Dengar, lain? Hah? Oh, yang lain nggak kedengeran sih, suara Sinta nggak dengar. Nggak dengar ya? Oke, itu bukannya saya. Atau ada masalah di mic-nya? Saya nggak tahu. Kita coba ke yang lain dulu ya. Elsinta kita tinggal dulu. Febriani Nur Aziza. Masih monitor? Febriani. Iya, Pak. Oke. Dengan pertanyaan saya tadi ya. Anda setuju dengan pendapatnya Ari Kurniawan tadi? Bahwa outputnya bisa sampai 200.000? Halo. Belum terlalu paham, Pak. Nah, kalau nggak nanya, saya udah nggak nanya itu kenapa? Nggak paham nggak nanya, udah tak ingatkan. Nanti kalau nggak paham nggak nanya, ya nggak paham pertanyaannya tuh nggak paham op-nya. Febriani, saya klarifikasi, nggak paham pertanyaannya atau nggak paham materi op-nya? Materinya, Pak. Bukan nanya. Nggak paham Kasihan apanya? yang lain nanti disuruh Ya. nunggu saya. Gimana? Kasihan yang lain, Pak. Kalau udah paham malah nanti terlalu lama pembelajarannya.
Ya nggak tahu itu karena diem semua jadi saya nggak tahu jadinya apakah paham semua apa nggak paham semua. Di Indonesia itu biasanya begitu makanya kadang-kadang saya lebih suka saya paksa jawab karena saya paksa tanya karena kadang-kadang nggak pada entah apalagi kalau seperti ini suasananya ya kata artinya online kalau offline saja juga seringkali begitu di kelas pun juga berdiem gitu. Padahal nggak paham lalu apa gunanya gitu kalau nggak paham diem itu ya man rugi dong Anda sudah bayar sudah kepingin paham terus dijelaskan kurang paham ya nanya lah gitu barangkali saya kurang jelas nanti saya carikan cara untuk biar tambah paham kan gitu kalau saya tidak bisa ya apa harus diganti dosennya misalkan gitu jadi kan perlu ada jadi Anda kalau Anda diem ya Anda tidak bisa paham. Baik. Siapa menjawab secara bebas saya silakan nggak usah ditunjuk. Saya coba ingin jawab, Pak. Oke silakan Mas panggilannya siapa Bintang apa Nur apa Manut. enggak biasanya di Oh, rumah ya. atau di SMK dulu di sekolah dulu. Ya, kadang Bintang, kadang Nur, Pak. Oh gitu ya sudah Mas Bintang oke silakan. Jadi yang dimaksud penguatan, kalau saya yang tujuannya yang tak hingga itu, Pak. Jadi outputnya itu hampir mendekati dengan VCC-nya di IC atau di op-amp-nya itu, Pak. Outputnya. Artinya penguatan tadi tidak real bisa dilaksanakan bisa terjadi inputnya 1 tidak lalu 200.000 outputnya gitu ya. Ya, nanti tergantung VCC-nya, Pak. Oke. Berarti menurut Anda tidak pernah terjadi jauh lah dari 100.000. Tergantung VCC. Kalau VCC-nya 12 ya 12 maksimal. Kira-kira gitu ya. Iya. Iya. Itu ya benar ya. Jadi teman-teman nanti silakan coba di simulator di rangkaian-rangkaian atau software simulasi tidak Mas Ari atau yang lain tadi setuju dengan Mas Ari tidak bisa. Itu penguatan teoritis. Nyatanya tidak bisa. Karena kalau secara fisika ini, secara fisika. Kalau daya yang masuk itu katakanlah 12 volt gitu ya. 12 volt kali 1 ampere atau sebaliknya semacam itu saya kira. Maka outputnya tidak mungkin lebih dari 100%. Satunya misalnya katakanlah 12 volt. Kemudian inputnya 1 volt. Jadi kan apa namanya? Ibaratnya 12 watt kan dia. Apa namanya? Dengan arusnya 1 ampere misalkan gitu. Maka outputnya juga tidak pernah lebih dari itu. Mungkin kurang iya. Karena tidak ada efisiensi 100% itu tidak ada. Kurang. Pasti kurang. Jadi tegangan itu tidak bisa karena memang satunya tidak sampai segitu. Jadi itu maksimalnya tegangan output itu adalah sama dengan maksimal itu. Sama dengan tegangan satunya. Dengan satunya 12 ya 12, dengan satunya 15 ya 15. Bahkan kurang sedikit kadang-kadang. Jadi 200.000 itu tidak pernah tercapai. Kalau 200.000 kurang sedikit tidak ada hubungannya dengan angka itu. Lebih berhubungan dengan VCC-nya atau tegangan catu yang mencatu memberi energi kepada op-amp itu. Apakah 12 volt, 15 volt, 18 volt. Rata-rata tegangannya cuma segitu, nggak terlalu besar juga. Ya, jadi tidak bisa sebesar itu. Oleh karena itu, dalam prakteknya juga dihindari itu malah penguatan umpan balik itu diatur sebagai itu supaya penguatannya tidak sampai 200.000, tapi diatur dengan perbandingan R1, R2 dan seterusnya atau RF dan R1 supaya penguatan tegangannya tidak terlalu besar. Sekali lagi, diatur supaya penguatan tegangannya tidak terlalu besar. Nanti kalau Anda tahu tentang pembahasan tentang feedback di elektronika analog lanjut, Anda akan tahu bahwa kalau penguatan tegangan terlalu besar, biasanya punya kelemahan, yaitu bandwidth-nya sempit. Nah, supaya tetap lebar, penguatannya jangan terlalu besar. Kalau pengen besar penguatannya gimana? Ya 2 op-amp dibuat seri gitu. Itu akan lebih menjadi sebagaimana transistor ya, sama supaya bandwidth-nya tetap masih agak lebar gitu. Oke, itu sedikit kasus yang mungkin kalau tidak tahu dikiranya bisa begitu, tidak pernah bisa. Nah, sekarang tadi yang beberapa yang masih bingung, saya beri kesempatan. Bingungnya di mana tentang op-amp itu, supaya nanti kalau ada lanjutannya nanti sudah paham. Karena kalau masih bingung dilanjutkan, tetap bingung terus, wah, separuh pelajaran tentang op-amp kosong semua, blank semua, zong semua kan dapat gitu. Jadi yang dasar-dasar kalau ada ragu-ragu, tanyakan. Atau Anda lebih bagus lagi kalau bisa membatasi yang tidak paham mulai yang mana, atau mulai slide yang mana gitu ya. Saya kira itu untuk memudahkan saya juga untuk mereview, oh saya salahnya di mana, oh perlu contoh apa, oh perlu gambar, oh perlu simulasi, dan sebagainya supaya saya juga evaluasi untuk saya sendiri.
Jadi beberapa mengaku belum paham tentang materinya, silahkan. Yang tadi yang belum paham, mau menanyakan kasusnya masing-masing, tidak harus peduli yang lain. Sekarang ada beberapa sudah terbukti tidak, atau mengatakan tidak paham. Jadi tidak usah malu untuk bertanya. Tidak hanya satu orang. Jadi siapa yang jawab tadi siapa? Oh, enggak malu Pak, yang lain jangan-jangan sudah paham nanti menghambat. Enggak, ada beberapa yang belum paham. Oh, tadi Febriani kalau nggak salah. Febriani mau bertanya, silakan. Saya beri kesempatan dulu. Bagian mana yang belum paham? Silakan. Halo, Febriani, masih dengar suara saya? Halo, masih ada Febriani? Halo, halo. Oke, jadi siapa lagi yang masih belum paham? Silakan. Atau justru tadi sudah paham, jawab 200.000 jadi bingung sekarang, boleh tanya juga. Ya begini nih, kalau diem semua terus gimana saya? Tak tinggal, tak tutup saja kuliah ya. Karena, Saya mau nanya, oke silakan, Muhammad Farid, monggo. Pak, kalau tadi saya izin bertanya, Pak. Siapa nanya nih? Halo, halo. berarti kalau Gantian, Farid dulu, tegangan Farid dulu. output itu, kalau tegangan output itu berarti tergantung VCC-nya ya Pak, atau gimana Pak? Soalnya aku cari-cari di internet itu cara menghitungnya pakai perbandingan hambatan feedback sama input. Itu gimana Pak? Oh itu betul. Jadi menghitung output itu pakai tadi perbandingan pakai penguatan inputnya berapa dikalikan penguatannya. Penguatannya misalnya R2 per R1 dan seterusnya tergantung simbolnya di sana. Tetapi potensi adalah kalau tidak ada R-nya, kan tadi penguatan apa namanya kan maksimal kalau tidak ada itu. Apakah bisa? Ataupun gitu ada R1 R2 tetapi dari perhitungan itu misalkan lebih tinggi daripada VCC, apakah bisa terjadi? Nah, menurut praktiknya ya dalam pengalaman realnya di lapangan, rumus itu bisa, tetapi kalau itu melampaui VCC, maka yang muncul adalah setinggi VCC saja. Misalkan, ya R2 per R1 atau penguatan tadi, G-nya itu adalah 100, tidak 200.000, 100 saja. Input di selisih input di tegangan input itu 1 volt. Kalau kali 100 berarti kan outputnya 100 volt harusnya. Pakai rumus tadi Mas Farid ya. 2 per 1 itu misalnya ketemunya 100. Maka penguatannya dari inputnya 1 kalikan penguatan 100 berarti outputnya kan 100 volt. Tapi tidak jadi 100 volt. Jadi akan maksimal sama dengan VCC. Kalau di bawah VCC rumus itu berlaku. Gitu. Terus melampaui VCC yang berlaku batas VCC-nya. Ini pengetahuan juga untuk yang lain. Jadi VCC itu menjadi pembatas. Kenapa? Karena alasan teori tentang energi, tidak mungkin ada energi tiba-tiba muncul di rangkaian Anda. Rangkaian Anda diberi energi 10 watt misalnya, tiba-tiba keluar 100 watt. Dari mana itu energinya? Dari mana? Secara alamiah tidak bisa. Dan bicara, oh ini kalau Tuhan mau Pak, oh ya tentu saja lain nih. Tapi kalau dari sisi bahasan ilmu alam, ya kita bingung dari mana itu tiba-tiba ada 90 watt muncul di rangkaian Anda. Nah, jangan nanti efisiensi lebih dari 100%, tidak bisa. Jadi kalau di bawah V-out-nya di bawah VCC masih bisa, rumus itu berlaku, tidak salah. Oke, gitu sementara. Ya Pak, terima kasih Pak. Paham. Oke, jadi Rizky Ramadan mau bertanya? Iya Pak, bukan bertanya sih, tapi takut saya salah paham gitu Pak. Yang summing amplifier. Berarti Pak, yang summing amplifier itu berarti kalau misalkan ada beberapa jumlah input, berarti outputnya itu total dari input tersebut, bukan Pak? Iya, tapi ada rumusnya tadi ya. Jadi tetap ada penguatannya, ya. Kan penguatannya lebih dari satu tergantung R feedback dengan R1, R2 tadi gitu kan. Kalau rumus lengkapnya seperti tadi, itu masing-masing harus dimasukkan. R1, seandainya R1, R2 itu beda-beda, yaitu dihitung secara terpisah. Tapi seandainya R1, R2, R3, dan seterusnya itu sama,
Yang beda adalah RF-nya, ya pakai rumus RF per R input kali jumlahan dari itu. Jadi kembali ke rumus umumnya, nanti tergantung kasus-kasusnya ada enggak. Kasus khususnya misalkan R1, R2, R3 itu sama. Jadi dijumlahkan. Tetapi kembali seperti tadi, total jumlahnya tidak pernah melalui PCC juga seandainya tadi terjadi. Secara matematik ini harusnya keluarnya 20 volt, kok enggak mau? Nah, ini cuma 12 volt ya, tidak jadi. Namanya jenuh, jadi tidak bisa melampaui itu. Itu rumusnya tetap kembali rumus tadi standar yang dari sana dihitung. Nah, kalau ada beberapa kemudahan, yaitu R1, R2 kok sama, hasilnya nanti tentu akan lebih mudah. Kalau RF sama R1 sama R2 berarti dijumlahkan tanpa ada penguatan, karena penguatannya satu, misalnya begitu. Tapi kembali ke rumus umum. Oke, kita belum ke contoh soal ya, jadi mungkin perlu contoh soal. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya kira bagus begitu. Jadi kalau ada keraguan, tanyakan gitu. Kalau saya yang jadi bingung ya, saya yang tak tanya dulu, nanti baru tak tadikan jawabannya. Jangan takut bertanya. Insya Allah tidak dipermalukan. Cuma kalau nanti tidak bertanya dan tidak paham, nilainya jelek kan malu sendiri kan, repot. Oke, Agi, silahkan. Ada yang bertanya? Tadi yang bilang belum paham tadi, ayo. Kalau belum paham tadi diam, sekarang di kesempatan tetap diam ya tak tinggal. Saya biarin aja. Biar belajar sendiri. Ya, bisa tanya ke saya. Anda tidak mau nanya. Dan mungkin saya takut saya ngapain gitu kah? Tidak mau ditanya. Noval, mau nanya? Bertanya Pak, saya jadi dengar Pak. Ya. Oh ya itu kan tadi itu kan 200.000 itu, tapi kok bisa outputnya tak terhingga itu gimana Pak? Ulangi. Gimana Mas? 200.000? Terus? Tadi itu yang waktu pertanyaan Pak Aris itu kan tegangannya 200.000. Inputnya apanya itu Pak? Terus itu kok jawabannya kok bisa enggak, itu gimana rumusnya Pak? Ini loh, FM itu ideal, itu penguatannya tak hingga. Tapi kalaupun dia tidak ideal, tapi FM itu secara teoritis itu penguatannya sudah cukup besar. Ketika tanpa umpan balik, penguatannya itu desain 200.000. Nah, tapi kan itu desain secara matematik di komponen di dalam ya. Nah, tapi kata dengan output beneran pada output FM itu terbatasi oleh VCC satu yang masuk ke dalam op-amp. Gitu. Seandainya inputnya cukup kecil, ya, lalu outputnya itu katakanlah 12 volt sama dengan VCC, lalu inputnya itu 1/200.000 dari VCC, ya bisa gitu. Jadi misalnya sangat kecil dan masih bisa direspon oleh op-amp, maka bisa mendekati 200.000 itu masih mungkin. Tetapi inputnya sangat kecil, gitu. Jangan 1 volt kayak tadi. Inputnya 1 volt, kemudian kalau 200.000 jadi 200.000 volt, ya ketabrak oleh batasan lain, yaitu batasan VCC. Seandainya, gitu. Kita tegangannya VCC-nya 20 volt. Kemudian 200.000 itu masih terpakai, maka supaya bisa 200.000 kali penguatannya, maka inputnya 1/200.000 dari 20 volt berapa misalnya gitu. Sekian mili, misalkan, atau sekian mikro, gitu. Dan kalau itu masih termasuk sesuatu yang bisa direspon oleh amplifier, oleh op-amp itu, maka dia akan betul-betul terbukti ada penguatan 200.000 itu bisa saja terjadi. Atau hampir 200.000 itu bisa terjadi dengan syarat outputnya tidak melampaui dari VCC. Itu jadi tidak sama sekali salah, enggak salah juga, gitu. Masih mungkin gitu. Kalau inputnya cukup kecil, gitu. Lalu dia menguatkan 200.000 kali. Gitu. Begitu kira-kira? Ada gambaran? Iya Pak, ada Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Jadi penguatan 200.000 kali itu mungkin benar, tapi dengan kondisi tidak menabrak syarat yang lain. Ada syarat-syarat yang lain. Termasuk tadi, kalau inputnya sangat kecil, itu apakah bisa Pak direspon? Belum tentu. Jadi punya batasan minimal tegangan atau arus yang masuk itu supaya bisa dianggap ada arus atau ada tegangan oleh op-amp itu berapa? Ada juga minimalnya. Jadi tidak lalu semua 0 pun 0,001 bisa. Oh, enggak juga. Ada minimalnya gitu. Minimal 0,1 miliampere misalkan gitu harusnya. 0,1 milivolt gitu. Di bawah itu tidak terrespon. Ya bisa jadi gitu. Jadi tetap ada batasan-batasan yang itu saling terkait. Sehingga kalau kita melihat satu alat, perhatikan,
itu tolong dibaca dulu sebelum dipakai. Gitu. Kalau itu alat, kalau ini komponen juga komponen dibaca dulu datasheet-nya, minimal berapa, maksimal berapa, itu mesti harus paham gitu, sehingga tidak salah duga terhadap apa yang ada di dalam dalam komponen itu. Jadi ada data minimal, data maksimal dan sebagainya, itu perlu dicermati. Ketika Anda memilih menggunakan komponen itu, apa yang Anda ingin manfaatkan yang mana? Jangan sampai salah paham. Jadi sudah diterangkan, kita karena nggak paham, jadinya jadi kecewa. Gitu. Padahal sudah dijelaskan di situ. Ada batasan-batasan payout, berapa maksimal, dan seterusnya itu mesti ada di masing-masing komponen itu ada datasheet-nya. Oke, Febriani sudah diterima jawabannya. Tadi ke belakang.